Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apakah avatar yang Anda sebutkan itu benar-benar nyata? Xuyen tidak mau menjawab pertanyaan Yuyan, tapi dia berbalik bertanya. Bagaimanapun wanita di depannya bahkan lebih gila daripada permaisuri. Saat pertama kali Xuyen bertemu dengannya. Tentu saja itu nyata, tapi avatarnya agak aneh. Apakah itu bisa diambil atau tidak? Anda perlu melihat materinya. Yuyan menjauh dan mengangguk patuh. Sepertinya dia telah menyerah pada Xuyen saat ini. Namun Xuyen juga tahu bahwa karena wanita di depannya adalah avatar dari nomor 4. Tapi jika dibandingkan dengan keanehan avatar Tuan Jahat, Raja Iblis Fei Hong, wanita di depannya jauh lebih aneh dari avatar tersebut. Lalu, di mana avatar Tuan Jahat? Xuyen bertanya dengan serius. Tentu saja avatar itu tidak ada di sini. Meskipun dia telah datang ke sini, Anda juga harus tahu bahwa Anda tidak bisa membawanya pergi dari tempat ini. Jawab Yuyan sambil tersenyum manis. Sambil berbicara, Yuyan masih merapikan pakaian yang diberikan Xuyen dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dan dadanya yang menjulang dan renyah terlihat naik turun, bahkan ketika melihat Yuyan mengenakan gaun merah panjang. Xuyen juga mengerti. Wanita di depannya masih mencoba menyesuaikan tubuhnya dengan pakaian tersebut, sehingga bisa pas. Sialan, pantas saja dia meremehkan saya. Ternyata wanita di sebelah saya lebih tua dari saya. Gumam Xuyen di dalam hatinya. Saya harap Nona Yuyan akan menepati janji Anda. Xuyen berkata dengan dingin dan menatap Yuyan dengan tatapan acuh tak acuh. Jelas Xuyen juga tahu bahwa Yuyan baru saja melakukan tindakan terhadapnya yang membuat Xuyen tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jangan khawatir, saya pasti akan menepati kata-kata saya. Tapi sebagai gantinya, Anda harus menepati janji Anda untuk menyempurnakan ramuan, seperti yang Anda janjikan pada saya. Mata indah Yuyan melengkung menjadi bulan sabit, saat dia menghadapi ketidakpedulian Xuyen, seolah-olah dia sepertinya tidak menganggapnya serius. Oke, saya akan melakukan yang terbaik untuk Nona Yuyan. Jadi mari kita bertemu lagi di luar gerbang kuno, kata Xuyen dengan serius. Apakah Anda ingin mengusir saya? Kata Yuyan sambil menyipitkan matanya sedikit yang menunjukkan dia sepertinya tidak mau pergi. Jelas Xuyen tidak ingin Yuyan ikut dengannya. Bagaimanapun kekuatan yang dibawa oleh keberuntungan kehendak dunia Dewa Iblis Abadi hanya sementara. Siapa yang tahu jika Yuyan tiba-tiba berubah pikiran dan melakukan tindakan terhadapnya lagi? Maka situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Jangan khawatir, saya akan mengendalikan diri saya sendiri, meskipun Anda sangat menggoda. Yuyan berkata sambil mengerutkan bibirnya, kemudian menatap Xuyen dengan ekspresi yang menyedihkan. Jelas dia sangat berharap dia bisa tetap tinggal dengannya. Tepat ketika Xuyen mendengar kata ini, Xuyen tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tapi bukan karena wanita di depannya mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai makanan. Yuyan sepertinya menganggap Xuyen sebagai mangsa. Bahkan mata Yuyan yang menatap Xuyen saat ini bersinar terang. Seolah-olah telah melihat mangsa kesukaannya yang membuat dia ngiler. Kapan saja hasrat seperti itu akan muncul, lalu apakah harus melalui hubungan intim terus-menerus? Itu bisa membuat terbosan. Xuyen sedikit mengernyit, kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak juga, dan hanya mereka yang cukup beruntung bisa mendapatkan terobosan. Jadi apakah Anda mau mencobanya? Dan saya bisa mencium aura dan wangi yang terpancar dari tubuh Anda. Sungguh memikat saya. Jawab Yuyan sambil menjilat bibirnya. Mendengar itu, Xuyen langsung membuang muka dengan canggung. Kemudian dia menepuk keningnya dengan lembut dan melanjutkan.
Ternyata Anda yang mengendalikan keberuntungan yang berkumpul di sekitar Awali untuk menyerap keberuntungan tersebut dan memberikannya kepada diri Anda sendiri. Xiaoyan mencibir. Anda harus tahu, saya tidak menyerap keberuntungan karena saya tidak butuh keberuntungan itu. Tapi menurut saya, wangi tubuh Anda sangat harum dan sama seperti Yang Mulia dan Tuan Jahat saat itu. Dan Anda juga memiliki bau yang sama. Meskipun jika dibandingkan dengan mereka, Anda bahkan lebih baik, dan itu adalah fakta. Setelah Yuyan selesai berbicara, keduanya terdiam beberapa saat, sehingga suasananya tiba-tiba terasa agak tak terkatakan. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu dengan Tuan Jahat saat itu, dia dipenuhi dengan roh jahat, dan dia terus membunuh orang seperti orang gila dan haus darah. Dia adalah iblis yang keluar masuk dengan sepasang mata sipit dan mulut yang tajam. Dia selalu siap mengangkat sudut mulutnya. Meskipun begitu, dengan penampilannya yang tampan, itu membuat saya merasa senang. Saya mencoba segala cara untuk mendekatinya, sehingga hampir dibunuh olehnya. Saat itu, saya masih sangat lemah, jadi saya tidak bisa memaksakan diri untuk terus mengejarnya. Oleh karena itu, saya terus menunggu sampai suatu saat dia mengalami pertempuran yang sangat tragis, sehingga dia terluka parah. Kemudian saya datang untuk mengobati lukanya. Pada saat itulah Tuan Jahat tergerak oleh saya, dan akhirnya kami melakukan kontak kulit. Yuyan berkata perlahan. Tepat ketika mendengar cerita Tuan Jahat, mata Xiaoyan juga berkedip. Jelas Xiaoyan juga penasaran, orang seperti apa si Sun dan Sun Sang di masa lalu. Tapi setelah mendengar ini, Xiaoyan mencibir karena dia merasa alasan mengapa Tuan Jahat tergerak sejenak. Dan situasi sebenarnya adalah karena Yuyan memanfaatkan si Sun untuk menggunakan trik pesona di domainnya. Atau dia meminum beberapa pil untuk membingungkannya. Jika tidak, menggunakan wewangian dan sejenisnya. Jika tidak, kata-kata seperti itu tidak akan keluar dari jenis rambut naga dan poni. Tapi saya tidak menyangka pada akhirnya Tuan Jahat pergi dan mengkhianati ketulusan saya. Yuyan menggertakkan giginya saat dia berbicara, seolah-olah Tuan Jahat tidak hanya menepati tubuh wanita ini, tapi juga mengambil seluruh hati wanita ini. Pada saat ini, Xiaoyan menatap Yuyan dengan tatapan tak berdaya di matanya, karena sebelumnya wanita ini hampir mengambil alih tubuhnya sendiri. Tapi sebagai reinkarnasi yang mulia, Xiaoyan juga buru-buru bertanya, apakah Yang Mulia juga sangat peduli terhadap semua makhluk hidup? Bagaimanapun saya tidak memiliki ingatan apapun darinya. Meskipun Yang Mulia sangat kuat, dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu. Jadi tidak peduli seberapa keras saya mengejarnya, dia tetap tidak peduli. Saya rasa Yang Mulia tidak menyukai wanita. Yuyan menunjukkan ekspresi penyesalan saat dia berbicara. Sepertinya Yang Mulia telah melarikan diri dari Anda, tapi saya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiaoyan berkata dengan serius. Benarkah? Yuyan memandang Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Pantas saja Anda tidak menyukai wanita. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Meskipun dia merasa tidak berdaya, tapi sepertinya ini adalah cara yang baik untuk menghilangkan pikirannya. Saya sudah lama melupakannya, sehingga saya kehilangan semua nafsu saya. Jadi saya tidak suka wanita ataupun pria. Xiaoyan berkata dengan ekspresi serius. Jelas dia berharap dengan Xiaoyan mengatakan ini, Yuyan akan terlihat lebih baik setelah mendengarnya. Karena jika Xiaoyan tidak bisa menjadi Tuan Jahat, maka Yuyan mungkin tidak bisa melakukannya. Anda harus tahu apa yang telah saya latih adalah merupakan perasaan saya untuk menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, saya harus memahami segala macam emosi. Dan hanya setelah dipupuk oleh emosi yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya saya dapat menghilangkannya. Mendengar apa yang Xiaoyan katakan, Yuyan sedikit mengernyit. Sungguh menyedihkan.
Tapi tidak masalah, saya punya beberapa resep di sini yang diformulasikan khusus untuk mengatasi hal semacam itu. Dan Anda bisa melihatnya. Saat Yuyan berbicara, dia benar-benar mengeluarkan beberapa batu giok. Tidak perlu, saya tidak membutuhkannya. Xiaoyan segera melambaikan tangannya, karena dibandingkan dengan hinaan sebelumnya, Xiaoyan merasa dia lebih kuat dari Yuyan yang baru saja membungkuk. Tapi demi kepolosan Xiaoyan sendiri, dia hanya akan menanggung reputasi buruk ini. Tapi saat ini, setidaknya untuk sementara waktu, Yuyan akan berhenti melihatnya sebagai mangsa. Jangan malu-malu, bagaimanapun Anda seorang apoteker. Hanya dengan melihat resep obat ini, pasti Anda sudah tahu kemanjurannya. Setelah selesai berbicara, Yuyan melemparkan slip giok langsung ke Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan menyapu potongan batu giok tersebut untuk melihat apa efek dari resep obat tersebut. Kemudian dia melihat bahwa efek dari obat tersebut adalah dapat memperbesar ukuran senjatanya beberapa kali lipat dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Segera Xiaoyan menarik kembali pikiran, karena bahkan setelah Xiaoyan menjalani pemeriksaan efek resep obat ini, meskipun jika dia tidak dapat melakukannya, tapi demi kepolosannya sendiri, Xiaoyan tidak bisa menyempurnakannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa getir di dalam hatinya, karena jika istri-istrinya mengetahui hal seperti itu, mereka pasti akan membela dan memperjuangkan Xiaoyan. Saya hanya tidak menyangka bahwa reputasi seumur hidup Anda akan dikalahkan. Bagaimana Anda menanggung kesulitan seperti itu hanya demi mencari kekuatan? Ketika Anda kembali ke alam Dewa Iblis Abadi, saya akan menyiapkan bahan obat untuk Anda, dan Anda dapat yakin untuk membantu orang lain sampai akhir. Yuyan menepuk dadanya dan berkata dengan wajah serius, "Sebaiknya kita tidak membicarakan hal ini dulu. Sekarang mari kita bahas tentang gambar sisa ini terlebih dahulu. Dan seni bela diri apa yang diwariskan di dalamnya?" Xiaoyan mengambil kesempatan itu untuk mengubah topik pembicaraan. Dia mengambil gambar sisa yang diberikan Yuyan kepada Xiaoyan. Ketika Yuyan berubah menjadi wanita yang meminta pertolongan sebelumnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.